Kenapa bos? Kok kayak pusing gitu? Emang kenapa sih? Iya nih, pusing. Ada yang bilang fundamental analisis yang lebih bagus. Ada yang bilang technical analisis yang lebih bagus. Ini ada lagi yang bilang daripada ribet, daripada capek-capek menganalisa, mendingan pakai robot aja. Lebih simple, lebih mudah, dan kita tinggal nunggu hasilnya. Yang mana ya? Oh, soal itu gampang. Jadi setiap apapun model teknik tradingnya, semua pasti punya kelebihan dan kekurangan, ya. Maupun itu fundamental analisis, maupun itu technical analisis, ataupun pakai robot, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau misalkan kamu pengen tahu apa sih perbedaan antara fundamental analisis dan technical analisis serta robot trading, yuk kita bahas satu persatu. Oke, simak videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama Pas Trader dan Bang Yuri di sini, dan tentunya dimanapun Anda berada, saya berharap semua dalam sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Oke, nah tadi seperti Anda lihat di video di awal tadi, ya, si abang kita tadi itu lagi bingung nih, bagaimana caranya, mana yang lebih baik nih, fundamental analisis, technical analisis, atau pakai robot aja gitu ya. Nah, teman-teman Pas Trader, sahabat Pas Trader dimanapun Anda berada, nggak perlu khawatir, tidak perlu bingung, karena setiap technical analisis ini pasti punya kelebihan masing-masing, ya, tergantung mana yang kita lebih nyaman menggunakannya, ya. Nah, tanpa panjang lebar lagi, mari kita bahas. Oke, yang pertama adalah fundamental analisis. Nah, fundamental analisis ini sendiri, teman-teman, ya, pada dasarnya adalah sebuah analisa yang berdasarkan data-data kayak semacam data-data perusahaan. Kalau di saham, ya, kalau di saham itu, kalau Anda trading di saham, tentunya Anda harus tahu latar belakang perusahaannya bagaimana, terus laporan keuangannya seperti apa. Nah, tapi kalau di forex menggunakan fundamental analisis bisa juga, ya. Caranya bagaimana? Kita melihat data-data kayak semacam berita-berita ekonomi di satu negara kayak Amerika, ya, ada semacam ada kejadian-kejadian seperti kasus pandemi, ya, COVID-19 ini, itu bisa mempengaruhi mata uang atau peredaran uang atau ekonomi di negara tertentu, dan itu bisa mempengaruhi nilai mata uangnya gitu, ya. Nah, sehingga ketika nilai mata uangnya berpengaruh, efeknya ke ekonomi menurun, daya beli menurun, tingkat pengangguran misalkan naik. Nah, ini bisa mempengaruhi nilai mata uangnya di pasar, ya, di market. Sehingga misalkan nih contoh USD, mata uang dolar atau USD begitu, ya. Amerika mengalami keadaan misalkan terjadinya satu musibah di Amerika, misalkan negara Amerika, ya, tiba-tiba dengan adanya musibah tersebut, nilai dolar tadi itu menurun terhadap mata uang yang lain. Akhirnya maka dolar, rame-rame orang akan yang dampaknya ke dolar itu, nilai dolarnya turun gitu, ya. Nah, ketika turun, rame-rame orang akan beli gitu, ya. Nah, kalau misalkan dampaknya contoh kayak euro USD, ya, pasangan mata uangnya euro sama USD. Nah, ketika dolarnya turun, maka euro USD ini akan naik grafiknya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan dia naik, menguat, ya, USD-nya menguat, maka dampak ke marketnya adalah euro USD ini akan mengalami penurunan. Oke, seperti itu. Nah, sama juga kayak contoh baru beberapa bulan yang lalu, ya, atau tahun lalu kalau nggak salah, itu Inggris
keluar dari Eropa atau yang dikenal sebagai peristiwa Brexit, ya kan. Nah, di mana pada saat waktu itu terjadi market dari pound sterling, ya pound sterling USD itu terjadi pelemahan yang cukup dalam dan membuat nilai pound sterling itu di market itu sangat turun jauh sekali. Nah, saya ingat sekali itu pada kalau nggak salah hari itu Jumat ya, itu market turun jauh banget ya, dalam banget. Nah, kenapa? Karena beritanya itu ya Inggris keluar dari Eropa. Nah, kenapa kok berdampak seperti apa, bisa terjadi penurunan nilai mata uang? Karena dengan keluarnya Inggris dari Eropa atau dikenal peristiwa Brexit ini, maka mata uang Inggris otomatis melemah gitu ya, melemah. Nah, sehingga kan ini mempengaruhi nilainya di market ya. Itu yang membuat drop jauh ke dalam seperti itu. Nah, jadi intinya gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman mungkin terlalu lebih enak melihatnya, menganalisa market itu dengan fundamental, membaca beritanya, kasus isu-isu yang beredar di satu negara ya, silakan gunakan itu ya. Nah, mungkin itu lebih kesannya lebih rasional ya kalau analisa fundamental, sebab ada data fakta nyata yang bisa kita jadi pertimbangan untuk analisa gitu. Nah, sementara kalau analisa technical analysis atau disebut-sebut technical analysis itu sebuah analisa atau suatu analisa yang berdasarkan data-data juga nih, data-data historis dari pergerakan market. Nah, itu bedanya. Jadi contoh misalkan pada tahun berapa atau bulan berapa begitu market Euro USD pernah naik di harga sekian misalkan. Nah, dan saat ini market itu akan bergerak menuju ke arah tersebut. Nah, bisa saja harga yang contohkan harganya seperti 1.800, anggaplah seperti itu ya. 1.800 ini menjadi tolakan pertama di market Euro USD. Sementara harga sekarang ini sudah di angka 1.600, 1.700. Artinya, tadi 1.800 ya. Artinya, ada kemungkinan harga akan beranjak ke 1.800. Dan di 1.800 sudah akan menjadi tolakan market untuk kembali turun lagi. Nah, seperti itu. Jadi datanya itu ada data history marketnya, pergerakan marketnya itu bisa kelihatan di sana. Nah, disebutlah kalau di atas ya, batas di atas disebut sebagai batas resisten. Nah, ketika masuk ke area resisten, ada kemungkinan market akan kembali reject ke bawah. Nah, sementara kalau batas di bawah disebut sebagai level support, pantulan gitu ya. Jadi data analisa yang analisa teknikal ini ya, jadi menggunakan data historis market yang sudah terjadi sebelumnya ya. Jadi kita bisa tidak perlu capek, mungkin di technical analysis Anda tidak perlu repot untuk mencari berita, membaca berita segala macam. Anda tinggal lihat data historisnya di market. Oh, ini pernah data kejadian seperti ini di harga sekian, dan market akan datang lagi ke harga tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi mungkin kesannya agak sedikit kita nggak repot gitu ya mencari-cari berita gitu. Cuman ya Anda harus paham bagaimana pola pergerakannya terbentuk, seperti apa, pattern-patternnya bagaimana, dan data-data historisnya juga Anda harus pelajari bentuk-bentuk pergerakan marketnya. Nah, itu seperti itulah kurang lebih data teknikal, analisa teknikal. Nah, terus yang ketiga adalah robot trading. Nah, sekarang kan lagi rame nih, bagaimana banyak orang nggak mau repot analisa, nggak mau sibuk-sibuk untuk analisa, tapi tiba-tiba dapat cuan. Nah, cuannya dari mana? Dari software atau sistem robot. Apakah ini salah? Enggak, tentu tidak ya. Karena gini, semua orang bebas memilih mau pakai apapun, yang penting profit. Mau trading pakai robot, mau trading manual, mau trading apapun, yang penting ada profit, nggak ada masalah. Nah, terus apa keutamaan atau kelebihannya? Kenapa harus pakai robot? Ya mungkin lebih simple dalam segi lebih efisien dalam segi waktu mungkin ya. Mungkin orang sibuk, tidak sempat lihat market atau tidak mau belajar di market, ya mungkin simpelnya lebih pakai robot enaknya gitu. Nah, terus ya
kalau misalkan lebih nyaman pakai robot, ngapain saya sibuk-sibuk analisa ya? Karena saya orang pekerja misalkan, tidak ada waktu untuk melihat market. Itu is oke, nggak ada masalah. Nah, tentunya dengan kalau kita menggunakan robot, kita harus mengeluarkan budget lebih. Kenapa? Karena kita harus beli atau sewa software dari robot itu tadi, supaya robot tadi bisa kita pakai, kita gunakan untuk mendapatkan profit di market. Nah, ada juga sih titik kelemahannya dari software ini. Namanya software ya, pasti akan ada data update-nya ya. Jadi harus diupdate terus. Yang menjadi kadang kalau misalkan kita terlena dengan hasilnya, lupa untuk update robotnya, bisa-bisa analisa dari robot tadi error ya. Jadi menjadikan analisanya sudah tidak sesuai dengan pergerakan market yang tadinya harusnya kita beli, tapi di robot menganalisanya harus jual. Nah, ini yang banyak menimbulkan kerugian. Nah, tapi semuanya kembali kepada sistemnya ya, sistem robotnya seperti apa. Kalau memang sistem robotnya bisa bagus-bagus aja ya nggak ada masalah. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi robot ini semacam dia algoritma matematika ya, dia semacam rumusan ya, rumus matematika dikombin ke bahasa MQL gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kalau Anda betul-betul ingin gunakan robot, carilah robot yang betul-betul memberikan Anda profit dan memiliki risk yang sangat kecil. Sama juga dengan analisa teknikal ya. Sehebat apapun Anda menganalisa market, Anda punya teknik analisa teknikal Anda bagus, kalau money manajemen Anda tidak masih berantakan, itu juga bisa menyebabkan Anda kerugian di market. Fundamental analisis sama juga ya, jadi semua pasti ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Jadi kembali lagi kepada Anda yang memutuskan apakah saya pakai fundamental analisa atau pakai analisa teknikal atau pakai robot. Saran saya, gunakanlah yang nyaman buat Anda, gunakanlah yang membuat Anda merasa enak untuk trading ya. Jangan terpengaruh sama trader yang lain atau teman-teman yang lain, karena mungkin mereka lebih nyaman dengan itu, ya silakan. Kalau Anda nyamannya dengan analisa teknikal, monggo silakan pakai, pelajari analisa teknikal yang baik seperti apa. Dan kalau Anda lebih nyaman dengan fundamental analisa atau analisa fundamental, pelajari data-data ekonomi, pelajari berita-berita ekonomi, ya data satu negara, apa segala macam, pelajari betul-betul. Dan saya yakin Anda akan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik di forex market. Oke? Teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kalau misalkan ada penjelasan yang masih belum pas, masih keliru, masih belum jelas, mohon dimaafkan. Dan tolong tulis di kolom komentar apa yang ingin Anda tanyakan. Mari kita sharing bersama-sama. Di sini saya tidak maksud untuk menggurui, tapi kita berbagi pengalaman karena saya juga masih belajar dan masih banyak orang yang lebih paham daripada saya tentang ketiga teknikal tadi atau ketiga sistem tadi. Kita sama-sama belajar teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan di komen, silakan di subscribe, silakan di like, silakan di share. Oke, sampai jumpa di video-video pas trader berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.